Ya Allah. Jet lag ini beneran, Bu. Duh. Liur, cek orang Sunda liur. Banyak orang Sunda nggak, Bu, di sini? Banyak nggak? Terus liur, abis itu beneran yang sare. Ampun Gusti. Ayam. Kudu nama kitu tah goler wa. Asli beneran ini. Aduh. Lain hareudang hayang sare, ieu mah. Hayang sare, want to sleep, cik orang Sunda mah. Mana Zupar? Zupar mana Zupar? Hilang Zupar mana Zupar? Ayo di atas. Kita mulai ini, Bu. Oke. Sok atuh parek foto heula mah ya. Foto dulu sok. Kita mulai, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah direkod, Pak? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa taba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Alhamdulillah saya sangat gembira sekali. Sore ini, bagi saya ini sore. Belum ada matahari terbenam. Bapak kan nyebutnya malam ya, bagi saya ini siang, Pak. Tapi sebenarnya udah malam bagi Indonesia, makan. Yang sore saudara itu, Gusti Allah. Kerasa ya. 16-17 jam kan, Pak ya? Kalau nggak salah dari Indo ke sini tuh kan? 14 lebih, Pak. Lebih saya. Iya, transit kemarin 1,5 jam. Aduh Gusti ya Allah, jauh sekali ya. Tapi alhamdulillah, Pak, saya udah berniat nawa itu dari Indonesia. Bahkan saya sampai bandara, sampai pesawat itu saya udah buka laptop, saya mau bikin buku. Kata saya ini sebulan sia-sia kalau misalnya nggak dimanfaatkan kan. Saya udah berniat, pokoknya sebisa mungkin saya mencurahkan apa yang saya bisa. Dan saya menunggu dari masyarakat Eropa itu pertanyaan-pertanyaan aneh. Saya paling suka, Bu, ditanya sama pertanyaan yang aneh-aneh. Pernah ada bapak-bapak ceritanya datang ke rumah, Pak. Saya lagi di perpustakaan pribadi saya. Keluar sedikit. Tiba-tiba ada bapak usia 60-an lebih kayaknya. Tiba-tiba meluk saya. Di rumah. Waktu itu saya lagi di lab ceritanya, di lab komputer. Cuman pintunya kebuka, saya keluar dari perpustakaan. Ustaz Nuruddin ya? Iya, Pak. Bapak cari siapa? Ya Allah Ustaz, katanya. Kunaon sih Bapak teh ngomong, ya Allah Ustaz, katanya. Sambil meluk saya, kayak orang sumringah gitu. Kenapa, Pak? Katanya. Bapak cari saya? Iya, saya cari Anda, kan. Bapak dari mana? Saya dari Balaraja, Pak. Balaraja itu Setia Tangerang. Saya tinggal di Raja, agak jauh dari kota. Jadi saya ke bandaranya sampai 2 jam. Ke bandara itu. Saking pedalamannya. Di perkampungan. Kalau saya asli Sukabumi. Kampung lagi di Jampang. Jampang Tengah. Aduh, itu mah kalau ke Jampang Tengah mau berjam-jam. Udahlah. Jadi saya ini kecil emang di kampung. Kemudian merantau, tiba-tiba ditakdirkan pergi ke Mesir, lama hidup di Arab. Jadi hampir 1/4 hidup saya itu jauh dari orang tua. Kalau enggan berkata setengah ya, jauh dari orang tua. Jadi saya mondok total mungkin dari mulai kelas 5 SD, kelas 6, 7 tahun, tambah 2, 8, 9, ditambah di Mesir 8,5, 17 tahun setengah, 18 tahun lah katakan. Belajar agama 18 tahun. Masih ngomong kalau ditanya sama orang dan saya nggak tahu, saya bilang saya nggak tahu. Saya belajar agama segitu, 15 tahun. Dan belajar agama itu tidak semudah yang orang bayangkan. Bapak lihat, mungkin kalau di sini jarang lihat ya. Minimal di internet lah, lihat itu hazanah keilmuan Islam kita yang kaya raya itu. Ya Allah ya Karim, saya hakul yakin itu usia kita, Bu. Kalau dikasih 3 kali lipatnya, gak bakal kelar-kelar bicara agama itu.
Kitab tafsir Quran itu, ya Allah, pernah kan minimal lihat Bu? Walaupun kagak baca isinya. Iya kan? Minimal kan lihat di Google. Ada yang 32 jilid. Ngomong apa aja itu coba nafsirin Quran 32 jilid. Iya kan? Ada sirah, pernah baca, lihat saya sirah Nabi 32 jilid. Dari mulai Rasulullah hidup sampai beliau wafat. Kitab sirah Nabi 32 jilid. Kitab tafsir, sirah, hadis, akidah. Kan kita taunya akidah itu wujud kidam baqa mukhalafal hawadis, ya kan bukan? Itu saya karena jurusan akidah dulu di Al-Azhar, kitab akidah itu kalau dikumpulin satu masjid ini, waduh. Itu ngebahas apa aja? Ngebahas semua hal yang berkaitan dengan keyakinan. Dibuktiin semuanya. Itu yang gak kita baca. Sehingga efeknya ada banyak orang di luar sana beragama ikut-ikutan doang. Ya kata guru saya, Tuhan ada, Nabi Muhammad itu Nabi, ada surga neraka, selesai. Just believe in it. Sebatas percaya aja, udah selesai. Tapi bagi kita yang belajar secara akademis, oh enggak. Setiap objek keimanan apapun, Ibu, Bapak boleh tanya nanti. Saya bisa jamin sekarang. Ini saya ngomong begini setelah belajar bertahun-tahun. Tidak ada satupun ajaran atau keyakinan dalam akidah Islam yang tidak memiliki bukti sama sekali. Semuanya terpapar bukti-bukti itu, cuma kagak kita baca. Karena keterbatasan waktu, keterbatasan kemampuan, betul ya Pak ya? Kita makanya nanya sama yang udah baca. Nih, kesimpulan akhirnya, itulah agama kita. Beda dengan tradisi, mohon maaf, umat agama lain yang memaknai iman itu sebatas percaya aja. Udah jangan tanya apa-apa. Kalau saya sering, justru saya senang. Bapak Ibu nanya yang aneh-aneh apapun. Saya lebih senang begitu. Dan itu ada jawabannya. Pernah saya ngisi di satu sekolah SMA. Itu anaknya kritis-kritis. Hampir 3 jam saya ceramah. Nanya pertanyaan yang aneh-aneh. Saya bilang sama mereka, kamu jangan balik ke tempat duduk kamu sebelum kamu puas dengan jawaban saya. Nanya dia satu. Puas belum? Belum. Kasih jawaban lagi. Puas belum? Belum. Kasih jawaban lagi. Gimana? Oke, udah. Balik. Datang lagi yang satu begitu. Sampai 3 jam. Bapak-bapak yang tadi saya sebut itu, ceritanya datang ke saya, pemeluk saya itu. Saya sering lihat usaha di YouTube katanya. Oh ya, iya. Tapi saya ada pertanyaan Pak Ustadz. Pertanyaan aneh-aneh ya. Soalnya saya katanya kalau nanya sama kiai saya itu dilarang kalau pertanyaan aneh itu. Jangan kayak Bani Israel katanya. Bani Israel kalau nanya itu kan begitu. Disuruh sama Nabi Musa menyembelih sapi. Sapi yang kayak gimana? Sapi yang warnanya kuning. Nanya lagi sampai kemudian kalau seandainya mereka, itulah warteg Bani Israel katanya. Saya bilang, Pak, itu beda konteks Bani Israel mah. Kita nggak ada larangan sama sekali. Coba Bapak kasih pertanyaan saya. Kejawab sama saya semuanya. Pertanyaan-pertanyaan dia itu duduk begini sama saya. Satu pertanyaan begini katanya. Kalau emang Nabi Muhammad itu tidak membaca dan tidak menulis, terus gimana dia berdagang? Kan dia berdagang? Ya kan? Oke. Itu jawabannya gampang banget. Pak, saya mau nanya. Emangnya kalau berdagang otomatis udah pasti bisa baca tulis? Ya dong, kan buat ngitung-ngitung. Nah, saya tanya begini. Bukankah mungkin Nabi Muhammad kasih pendampingnya yang baca tulis, beliau yang kagak? Paham nggak maksud saya Pak? Bisa aja ada sekretarisnya, urusan baca tulis uruh dia. Beliau yang dagang. Apa masalahnya kan? Sesederhana itu jawabannya gitu loh. Nggak harus beliau yang membaca kemudian. Kalau menghitung kan beda dengan membaca. Menghitung mungkin ya menghitung. Tapi urusan menulis, membaca, atau bisa ada sekretarisnya, ada pembantunya, so what gitu loh. Kalau emang beliau pedagang, memang fakta. Terus begini Bu, itu di mata sebagian orang kadang nggak bisa terima. Saya nggak terima Nabi saya buta huruf katanya. Ya kalau saya sih nggak ngomong buta huruf, terlalu bahasanya terlalu vulgar barangkali kalau buta huruf. La yaqra' wa la yaktub. Nabi kita itu la yaqra' wa la yaktub. Tidak membaca dan tidak menulis. Tapi bisa nggak? Itu ulama beda pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan Nabi Muhammad itu bisa, tapi nggak melakukan. Berarti nggak buta huruf dong? Nah, satu ulama dapat. Tapi nggak melakukan. Maksudnya tidak pernah ada data yang meyakinkan ini hasil buatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah.
Ulama yang mengatakan enggak, beliau itu memang tidak melakukan membaca nulis. Kenapa? Lihat, itu bagi sebagian orang, kita aja kalau nggak bisa baca tulis, sangkanya diomongin orang kan, payah kali nggak bisa baca tulis, kan gitu omongannya, omongan negatif. Tapi bagi Nabi Muhammad, Pak, itu kesempurnaan loh. Tahu di mana kesempurnaannya? Kalau seandainya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca, pernah menulis, pernah sekolah, tahu resikonya apa? Nanti orang-orang kafir itu akan bilang, oh Quran tuh buatan Muhammad, karangan dia, hasil belajarnya dia tuh. Jadi punya alasan mereka meragukan, ya enggak? Bagi Nabi Muhammad kan begitu. Allah tutup alasan itu dengan menghadirkan sosok yang dulunya bukan penyair, bukan seorang sastrawan, tidak pernah sekolah. Bapak ibunya wafat ketika beliau kecil. Bayangin nggak coba? Soalnya begini Pak, kalau bapak beliau itu hidup sampai beliau tumbuh dewasa, ada tuduhan kayak gitu tuh. Wah, ini mah Islam hasil belajarnya Muhammad sama bapaknya, ya kan gitu kan? Warisan ayahnya ini mah, hasil didikan ayahnya, betul nggak? Akhirnya itu menjadi pintu keraguan yang besar bagi orang untuk membenarkan agama Islam, betul? Lihat Pak, itu ibu baca sejarah hidup Nabi Muhammad, episode per episode isinya penderitaan demi penderitaan. Serius saya. Saya bicara sirah Nabi dengan para santri hampir tiap pagi. Perasaan kata saya, belum selesai penderitaan yang kemarin, udah datang penderitaan yang lain. Makanya kita ini, yang hidupnya kadang, ya pasti ada penderitaan. Dibandingin sama Nabi kagak ada apa-apanya. Dan itu sunnah Allah, sunnah kehidupan yang Allah tetapkan. Semakin orang tingkat keimanannya tinggi, ujiannya semakin berat. Betul nggak Bu? Ibu bapak bersyukur. Karena saya merasakan di sini menjalankan agama agak susah ya. Sholat, keluar mama ta. Susah banget katanya, udah curhatan bener tuh. Isi hati mama beneran itu. Memang perasaan gimana itu ngatur waktu sholatnya kan? Heran saya. Saya datang dari bandara, perasaan jam 8, kok siang kata saya. Matahari kayak masih jam 2, jam 3. Oh, maghribnya jam 10. Isanya jam 12. Lah gimana kata saya itu sholat subuhnya jam 3. Al-ajr ala qadri masyaqqah. Pahala yang Allah berikan itu sesuai dengan kadar kesusahan. Semakin susah kita beragama, pahala kita semakin banyak. Makanya ibadah perempuan yang dipoligami itu lebih gede pahalanya. Kapangi, ini yang ditunggu-tunggu. Ini yang ditunggu-tunggu. Wah, udah muncul. Udah ada yang begini-begini nih. Apa ini Ustaz nih ngomong begini? Beneran, Bu. Lah kan bener kaidahnya. Al-ajr ala qadri masyaqqah. Jadi pahala dan ganjaran yang Tuhan berikan itu sesuai dengan kadar kesusahan. Mungkin sholat, saya tadi bilang sama Pak Hasan waktu di mobil, Pak, Bapak sholat 5 waktu sama saya, mungkin pahalanya gedean Bapak ketimbang saya. Karena lebih sulit Bapak. Kalau saya di Indonesia, ada mayem aja, ya kan? Waktu gak ada masalah, normal. Ya kan di Asia. Lah di sini katanya, susah mau sholat isya jam 12 malam, coba itu bayangin. Ya kan? Di jamaah akhirnya, rukhsah. Ya kan? Walhasil, kesusahan kita dalam hidup, itu merupakan bagian atau cara Tuhan meningkatkan derajat dan melipat gandakan pahala kita, Bapak Ibu sekalian. Kembali kepada kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jadi salah satu kunci Pak, bahwa kita benar dengan kebenaran agama. Itu salah satu cara paling sederhana bagi saya. Memuaskan orang bahwa Islam ini bukan buatan Nabi Muhammad, tapi firman Allah Subhanahu Wa Taala, wahyu yang berasal darinya. Itu dari kecil ayahnya meninggal. Gak pernah ngelihat beliau itu ayahnya. Artinya yatim sejak dalam kandungan. Terus udah gitu ketika usia sekitar katakan 6 tahun. Diantar sama ibunya waktu menziarahi makam ayahnya. Balik dari ziarah makam. Kebayang gak itu coba? Habis menziarahi makam ayah. Kemudian ibunya itu sakit di satu daerah namanya Abwa. Sekarang dimakamkan di sana ya kalau gak salah. Beliau bertiga dengan pembantunya namanya Maisarah.
Maisarah itu laki-laki ya, bukan perempuan. Kalau Indonesia Maisarah perempuan. Maaf, bukan Maisarah, Afan, bukan Maisarah. Maisarah yang mengantar atau membersamai Nabi Muhammad ketika dagang, bawa dagang Sayyidah Khadijah, namanya Maisarah, laki-laki. Kalau yang bersamai beliau ketika dengan ibundanya waktu usia 6 tahun itu namanya Ummu Aiman. Barokah Habasyiyah. Disebut dalam kitab-kitab surah Barokah Habasyiyah atau Ummu Aiman. Bertiga. Ngelihat ibunya wafat di sampingnya. Ibunya wafat, ayahnya wafat. Diasuh kemudian sama kakeknya. Usia 8 tahun, kakeknya juga meninggal. Kemudian hidup sama pamannya. Pamannya itulah yang kemudian bertahan sampai beliau dewasa. Tapi nggak ada data juga gitu loh. Bahwa beliau itu belajar sama pamannya atau pamannya yang mengajarkan. Sampai orientalis pun nggak ada yang meragukan Islam dengan menuduh Nabi Muhammad belajar sama pamannya. Nggak ada. Karena susah mencari data itu. Walhasil, kenyataan Nabi Muhammad tidak membaca, tidak menulis, tidak sekolah, tidak pernah belajar apapun. Tiba-tiba datang, itu ada kitab suci, isinya kabar orang terdahulu. Sebagian dari kabar itu tercantum dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya kan? Kisah Nabi Musa alaihissalam. Dari mana Nabi Muhammad tahu Nabi Musa itu? Dengan Fir'aun, dengan Bani Israel. Kisah keluarga Imran. Kisah penciptaan Adam. Ada kan dalam kitab suci umat agama lain juga kisah penciptaan Adam itu. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kisah penyembelihan, kisah Zulkarnain. Kisah Ashabul Kahf, pemuda yang dikurung dalam goa itu, yang tidur dalam goa ratusan tahun itu. Itu logiknya begini. Beliau tidak belajar, tidak membaca, tidak. Terus dari mana ini kitab suci yang menjadi sumber ajaran Islam ini dari mana? Saya mau nanya. Ada 3 kemungkinan. 1, ini buatan orang lain. 2, ini buatan Nabi Muhammad. 3, ini dari Tuhan. Udah gitu aja, ya kan? Orang lain ini imam makhluk halus atau manusia normal kayak kita. Tapi nggak logik loh Pak. Kalau dari jin itu jin yang bikin Quran misalnya. Orang dilaknat kok itu iblisnya, ya kan? Mana ada cerita sosok membuat sebuah karangan terus melaknat dirinya gitu loh. Andai kan ini buatan iblis misalnya. Lah iblisnya segini dilaknat dalam Al-Quran, ya kan? Buatan orang lain, siapa orang lain itu? Orang jelas-jelas itu manusia secara turun-temurun menyaksikan Quran keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Kemungkinan yang paling dekat kalau bukan dari Tuhan ya karangan beliau sendiri. Pas kita cek, Nabi Muhammad juga nggak membaca, nggak menulis. Tuh lihat. Jadi kesempurnaan kan bagi beliau, jangan gunakan standar kita untuk seorang nabi. Justru dengan kenyataan itu kita menjadi yakin, oh kalau begitu dari mana dong kalau bukan? Terus beliau gini Bu, saya ingin berikan, karena saya suka dengan analisis logik semacam ini. Saya ini kalau punya karya, saya bikin buku, emang saya penulis. Saya kalau punya karya dan karya saya bestseller internasional, kira-kira ada kepentingan nggak bagi saya untuk mengatakan ini bukan karangan saya, tapi ini karangan Pak Untung? Buat apa coba Bu? Kan manusia pada umumnya kalau menghasilkan sesuatu yang hebat, pasti pengen diakui sebagai karyanya. Betul nggak? Oh iya dong. Ini Quran sepanjang sejarahnya telah melahirkan peradaban intelektual yang kaya raya. Bahasanya nggak bisa ditandingi sama orang Arab. Itu tantangan Quran sampai sekarang. Tidak pernah ada orang yang fasih bahasa Arab bisa menandingi kefasihan bahasa Al-Quran. Lihat, tidak pernah ada. Pas saksinya orang Arab sendiri. Terus kok bisa-bisanya Nabi Muhammad bilang ini bukan karya saya? Kan logiknya kalau manusia biasa, ini karya saya dong. Iya nggak? Supaya apa? Supaya dihormati sama banyak orang. Supaya punya tempat di mata banyak orang. Normalnya tuh. Nabi Muhammad, qul in attabi'u ila qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Aku ini tidak punya kuasa untuk mengganti Al-Quran sesuai dengan kemauan. In attabi'u illa ma yuha ilai. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Tuh lihat. Oh, kalau begitu dari mana dong? Terus dicari kemungkinan. Gak ada yang lebih rasional ketimbang mengatakan ini dari Tuhan. Karena beliau dalam sejarahnya pun tidak pernah berbohong kepada manusia. Bohong sama manusia aja gak pernah. Terus gimana ceritanya bohong sama Tuhan? Betul gak? Maksud saya paham gak Pak? Bohong sama manusia aja kagak pernah.
Mana mungkin bohong atas nama pencipta alam semesta, begitu ya. Berarti jujur dong isi Quran itu betul-betul firman Allah yang beliau terima. Suka muncul siapa sih pertanyaan, gimana itu cara nerimanya? Kita kan nggak pernah ngelihat Tuhan ngasih Nabi Muhammad begini nih. Ini surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah. Nah, kan? Suka ada tuh pertanyaan kayak gitu tuh. Dari mana saya tahu bahwa itu Quran yang saya baca beneran dari Tuhan? Oh, kita nggak bisa melihat Tuhannya kok. Ya kan? Kalau misalnya saya bilang, ini surat dari Ustadz Nuruddin. Terus Bapak ngelihat saya menyerahkan surat ke Pak Ari Untung. Pak Ari Untung bilang, Bapak-bapak sekalian, ini surat amanat dari Ustadz Nuruddin. Bapak-bapak melihat. Bapak yakin sekali kan? Oh benar itu, nggak ada keraguan sama sekali. Lah Tuhannya nggak bisa dilihat yang ini. Gimana saya bisa yakin itu beneran firman Tuhan sementara kita nggak melihat Tuhannya? Ngasih wahyu begini. Betul. Mata saya, panca indera saya nggak bisa ngelihat. Tapi logika kita bisa memastikan. Soalnya kalau dicari kemungkinan tadi, nggak ada kemungkinan lain lagi. Coba ayo apa? Mau cari siapa yang menjadi sumber Quran itu? Setelah kita teliti terus-menerus, cari kemungkinan A, B, C, D, dan lain-lain. Pada akhirnya ini kitab tidak bisa ditandingi oleh makhluk. Berarti nggak ada alasan lain kecuali yakin bahwa ini berasal dari Sang Khalik yang menciptakan makhluk. Logik kan? Sangat logik kan? Kan ini terbukti, ini kitab nggak bisa ditandingi sama makhluk. Terus berarti bukan dari makhluk dong kalau begitu. Dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pertanyaan yang tadi Pak Untung sampaikan di awal udah bisa terjawab sekarang. Ibu, saya, Bapak, kenapa percaya sama hal-hal gaib? Surga, neraka, malaikat, jin, iblis yang tidak pernah kita lihat. Kalau di Indonesia itu lebih banyak lagi. Ada pocong, suster ngesot, genderuwo, ya kan, kolor hijau, tuyul, kuntilanak, sundel bolong, ayo kan. Apalagi tuh hantu di Kuyang, ada hantu terbaru Bu, Kuyang yang kepalanya doang. Kuyang katanya di Kalimantan. Ada apa lagi tuh? Ya dia yang hantu perempuan juga variatif tuh. Kalau ininya bolong, sundel bolong kategorinya. Ada pocong, ada malampir kan. Oh, macam-macam di Indonesia. Itu hal gaib, ini hal gaib. Terus dongeng-dongeng. Ada Nyi Roro Kidul, ada nggak hafal saya begitu. Nyi Blorong, ya kan. Ada macam-macam tuh, legenda-legenda begitu, mitos-mitos begitu. Terus saya ini ngomong orang kampung Bu. Di daerah saya, daerah pedalaman. Itu kalau boleh apa ya, emang ini mah udah jadi rahasia umum sih. Kalau di kampung saya itu dikit-dikit kalau ada anak sakit dibawa ke dokter, didiagnosa gak ada apa-apa, langsung ada yang nempelin katanya. Nah, itu logik yang bermain. Itu hal gaib kan? Oke. Itu hal santet, penyihir katanya diguna-guna begini. Ini hal gaib, malaikat, jin, iblis itu juga hal gaib. Pertanyaan saya begini, pertanyaan kita semua begini. Kenapa kalau urusan malaikat, iblis, surga, neraka kita wajib percaya? Terus kabar-kabar yang tadi hantu-hantu begituan, dongeng-dongeng itu kita nggak harus percaya. Kenapa? Apa yang membedakan? Sederhana jawabannya. Kita percaya dengan hal-hal gaib yang disebutkan dalam akidah Islam, dalam Al-Quran, karena sumbernya terpercaya. Nabi Muhammad ini lisannya nggak pernah bohong. Sebelum jadi nabi aja gelarnya As-Sadiqul Amin. Orang jujur sekaligus terpercaya. Datang dengan kitab suci, kitab sucinya berisikan tantangan kepada manusia. Gak ada yang mampu lagi. Tuh lihat, satu persatu tuh buktinya tuh. Terhimpun bukti-bukti itu, beliau sosok yang jujur, berbudi pekerti luhur, kitab sucinya tidak ditandingi oleh makhluk, melemahkan semua makhluk, sehingga kita bisa yakin ini utusan Sang Khalik. Berarti kalau utusan Sang Khalik, pencipta alam semesta nggak mungkin ngedongeng. Masa Tuhan ngedongeng coba? Kan musik, nggak mungkin, nggak make sense saja. Masa pencipta alam semesta ngasih sesuatu yang bertolak dengan fakta, ya kan? Pasti real dong, yang disampaikan oleh pencipta itu sudah pasti real. Ini sumbernya terpercaya.
Sementara itu yang tadi, coba ibu kalau misalnya dari mana sih ibu itu Nyi Roro Kidul itu saya pengen tahu. Asal muasalnya dari mana itu? Nah, dari mana orang Sukabumi itu dapat itu? Coba tuh, ditelusuri sampai ke akar-akarnya tuh. Di mana ya Nyi Roro Kidul itu di mana? Kuyang, apa Kuyang baru belakangan tuh. Waktu saya balik dari Mesir belum ada Kuyang. Baru belakangan dia. Kuyang muncul dari mana itu asal muasalnya? Dari dongeng folklore, dongeng masyarakat. Gak jelas sumbernya kan? Andaikan begini, itu begini Pak. Andaikan yang bilang ada sorga, ada neraka itu saya misalnya. Lulusan Al-Azhar. Bapak punya 1000 alasan untuk meragukan saya. Kenapa? Satu, saya manusia biasa. Kedua, kejujuran saya belum terverifikasi. Ya kan? Iya, saya manusia biasa. Apalagi di hadapan istri saya. Yang tahu aib kita semuanya. Ya kan ya? Kalau yang bilang sorga, neraka, jin, dan hal gaib itu saya, manusia biasa. Manusia biasa, kita punya banyak alasan untuk meragukan. Makanya kita meragukan. Gak apa-apa Bu, kalau kita gak percaya sama begituan itu. Hatta gak percaya, saya gak percaya Ustadz, banyak orang dibunuh pakai ayam itu seginiin. Gak jadi masalah. Itu gak menodai keimanan. Iya, gak jadi masalah tidak percaya. Tapi itu kata orang, kata orang. Cek batur, kata orang Sunda, cek batur. Kata orang Sunda kan begitu, kata orang. Itu gak bisa jadi sandaran. Itu tidak terpercaya sumbernya. Gak bisa dipastiin 100%. Kalau mau percaya ya monggo. Tapi gak usah nyala-nyalain yang kagak percaya begituan. Selesai. Sementara informasi gaib yang kita terima melalui Al-Quranul Karim. Terbukti yang menyampaikannya seorang Nabi. Kitab suci Qurannya juga terjaga. Terjaga, beneran terjaga loh Pak. Ini kadang-kadang ada orang muslim yang gak sadar dengan kitab sucinya. Ibu kalau baca Al-Quran, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, Bismillahirrahmanirrahim, sampai Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, minal jinnati wan nas, itu dari awal sampai akhir, itu sumbernya jelas Bu. Ada ilmunya yang ngebahas, ini bacaan, ini sumbernya dari siapa? Oh, dari guru namanya Fulan. Guru yang namanya Fulan menghafal dan hafalannya didengarkan oleh guru yang namanya Fulan. Guru yang namanya Fulan ini dihafal loh Bu. Dihafal. Emang ada kitab suci yang dihafal oleh jutaan manusia selain Al-Quran? Gak ada. Gak ada, ya kan? Coba Ibu kalau misalnya kita bicara kitab suci umat agama lain, mana Bible versi asli versi Nabi Isa itu mana? Dari mana Anda bisa memastikan bahwa itu benar sabda Nabi Isa itu bisa nggak? Diverifikasi ke atas. Quran bisa. Ada namanya sanad. Sanad itu kayak ketersambungan riwayat ini dari ini, itu ratusan jalurnya itu. Kalau nggak berkata ribuan. Nanti nyambung ke atas ke imam ahli qiraat. Yang 10 itu yang terkenal, yang bacaannya mutawatir. Nanti nyambung ke sahabat Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Ibn Mas'ud, Zaid bin Thabit, Uthman ibn Affan, dan lain-lain tuh. Sahabat nerimanya dari siapa? Dari lisan Nabi langsung. Nabi nerima dari siapa? Dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril nerimanya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, terverifikasi dan ada ilmunya. Saya tidak pernah menjumpai dan memang tidak akan pernah. Ini saya bisa jamin 100%. Tidak akan pernah ada ilmu qiraat yang dipelajari oleh para pengkaji Al-Quran yang kita bisa temukan dalam kitab suci umat agama lain. Orang cara bacanya diatur kan Bu, Quran itu? Yang ini panjangnya 2 harokat, yang ini 5, yang ini dengung, yang ini samar. Supaya apa itu? Supaya orang gak mengarang-arang bacaan Quran. Lihat cara Allah menjaga Al-Quran. Lihat tuh. Makanya kalau jadi muslim gak usah pindah agama. Nah iya buat apa? Kitab sucinya udah jelas. Nabinya hidupnya udah jelas. Kehidupannya. Bapak coba. Ini saya beneran Pak. Kita coba cek satu persatu tokoh agama di dunia ini. Cari tokoh agama yang kisah hidupnya detail. Dari mulai beliau hidup sampai wafat. Itu terpapar dalam kitab berjilid-jilid. Itu kitab sirah. Saya di rumah aja udah gak kehitung. Ada kitab sirah Subul Huda war Rasyad. Fi Hadi Khairil Ibad. Per jilidnya segini. 13 jilid segini. Satu baru satu. Ada Sirah Halabiyah 3 jilid segini. Ada Sirah Nabawiyah punya Ibn Hisham yang menentang editan dari Sirah Ibnu Ishaq 2 jilid segini. Banyak sebanyak-banyaknya. Dan gak ada itu tokoh agama yang kayak begitu. Yang terpapar hidupnya sedemikian jelas selain Nabi kita itu.
Kenapa? Kenapa? Kenapa nabinya orang Islam ini kisah hidupnya detail? Kenapa kitab sucinya itu jelas asal usulnya? Karena ini agama penutup yang Allah berlakukan sampai hari kiamat. Sehingga orang gak perlu nabi lagi. Kita ini gak perlu nabi lagi, Bu. Kenapa? Karena ajaran nabinya udah terwariskan secara terpercaya dan meyakinkan. Mau bicara akidah, mau bicara apa? Ntar kita tanya jawab. Mau bicara apa? Mana yang kagak ada bukti? Semua ada buktinya. Ayo, semuanya. Ayo itu bahasa orang Mesir ya. Ayo itu iya. Enggak ada. Semuanya ada buktinya. Mau bicara syariat, cara ibadah. Bapak lihat bab fikih, bab toharoh aja itu bisa berjilid-jilid. Tata cara bersuci. Sampai pendapat ulama yang beragam itu terekam semuanya. Kitab-kitab fikih itu. Allahu Akbar. Bicara ibadah, muamalah, hukum, ahwal syakhsiyah. Tentang cerai, tentang pernikahan, tentang jinayat, tentang hukum perdata. Semuanya lengkap. Syariatnya, akidahnya, akhlaknya. Kitab-kitab akhlak, kitab-kitab tasawuf berlimpah, berjibun. Walhasil ini agama sempurna. Makanya ibu kalau tahu ini, ketika membaca Al-Quran, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Itu yakin seyakin-yakinnya. Karena emang ini agama yang sempurna ini. Coba, urusan iman aja kita paling sempurna kan? Mohon maaf gitu. Kalau sahabat kita orang Kristen percaya Nabi Isa dengan mempertuhannya, percaya Nabi Musa. Orang Yahudi percaya Nabi Musa, gak percaya Nabi Isa. Nah orang Islam, Musa, Isa, Muhammad, Ibrahim, semua Nabi dipercaya, ya kan? Orang Kristen tidak percaya perjanjian lama, percaya Torah, percaya Injil. Orang Yahudi percaya dengan Torah, itu kan Nabi Musa. Tapi mereka minusnya apa? Gak percaya sama Quran. Nah kita percaya Taurat, ya Injil, ya Zabur, ya Quran, ya suhuf Ibrahim, suhuf kepada nabi-nabi yang lain. Semuanya dipercaya. Imannya sempurna, aturan syariatnya sempurna, bukti kebenarannya jelas terpampang. Hanya saja kita perlu menambah bacaan, kira-kira begitu. Walhasil apapun hal gaib yang dikabarkan Quran, hari kiamat nanti. Itu benar apa enggak itu? Kita tahu benar apa enggak, dilihat sumbernya. Kalau yang mengabarkan hari kiamat itu orang Sukabumi, silakan. Allah, apalagi orang Jampang yang suka ngedongeng. Mangga. Lah iya kan? Berhubung yang mengabarkan seorang nabi, lisannya shadiq, jujur, tidak pernah berbohong, bukti kenabiannya jelas, maka kita hakul yakin, percaya itu benar adanya. Tapi kan belum dialami, Pak Ustaz. Atau iya, nggak semua yang ada itu harus dialami, Kasep. Ya, tidak semuanya harus dialami. Dan nggak semuanya harus bisa dilihat, gitu loh. Ini mah kadang-kadang orang nggak bisa dilihat, artinya kagak ada. Ibu, saya nggak bisa ngelihat apa yang di balik celana ibu. Nggak bisa, tapi apa artinya nggak ada apa-apa itu di balik celana itu? Ada kan, cuma saya nggak lihat kan. Maksudnya kalau kita nggak lihat, apa artinya nggak ada gitu loh. Saya nggak lihat, bukan berarti nggak ada kan Bu? Iya kan, goib kan. Hal goib tuh di balik baju ibu itu. Aduh, saya ngomong kayak begini lagi. Sorry ini Bu, sorry to say. Yang kelintas begituan. Yang tidak terlihat bukan berarti nggak ada. Iya kan? Tuhan tidak terlihat. Iya. So what? Kalau tidak terlihat, apa artinya tidak ada? Tidak terlihat itu satu hal, tidak ada itu hal yang lain lagi. Tuhan ada karena bisa dibuktikan keberadaannya secara logik. Kata ilmuwan, alam ini dulunya nggak ada. Artinya ada permulaan. Yes, beginning. It has begin. Dia punya permulaan. Jadi, exist from nothing. Ada dari ketiadaan gitu loh. Alam semesta ini. Tadinya nggak ada, Bu. Kemudian ada. Itu logik kita akan menyimpulkan kalau ada sesuatu tadinya tidak ada, ini nggak ada. Kemudian ada. Pasti ada yang buat dong. Seumur-umur hidup saya pakai barang ini, saya nggak pernah ngelihat yang buat ini. Betul nggak Pak? Bapak pakai handphone, memang pernah lihat yang punya handphone? Yang bikin handphone? Nggak pernah kan? Tapi saya mau tanya, Bapak yakin nggak itu handphone ada yang buat? Oh iya, kenapa? Kan nggak pernah ngelihat. Kan nggak pernah ngelihat, Bu. Nah, bagus. Barangnya ada dan dia butuh kepada sebab, betul kan? Ya, itu yang mengatakan begitu bukan indera kita loh ngomong-ngomong, tapi logik kita.
Akal kita yang mengatakan ini ada yang buat itu. Soalnya kalau indera kita, lah kita nggak pernah ngelihat yang buat handphone. Yang buat air ini siapa coba? Tapi saya yakin betul ini botol ada yang buat. Meskipun saya nggak pernah ngelihat. Tuh lihat. Beda ya, pengamatan indrawi dengan pengamatan logis itu begitu. Jadi Tuhan itu kita yakini keberadaannya karena akal kita nggak bisa mengatakan ada sesuatu tadinya nggak ada, terus ada, terus dibilang mengadakan dirinya sendiri. Gak masuk akal kan? Masa ada orang bilang motor menyusun dirinya sendiri, handphone menyusun dirinya sendiri, kan gak masuk akal. Ada yang buat. Yang buat handphone ya bukan handphone kan Pak? Yang buat handphone bukan handphone kan? Yang buat jilbab itu bukan jilbabnya kan? Tapi sosok lain kan? Alam semesta pun dia dibuat bukan oleh alam semesta, tapi oleh sesuatu yang lain. Logik gak itu omongan saya? Ya jelas lah. Orang saya jurusan akidah filsafat udah lama, masa yang kayak gitu nggak bisa. Lihat, segampang itu. Bilang Tuhan ada itu. Segampang itu. Tuhan tadinya tidak, alam semesta tadinya tidak ada, kemudian ada. Pasti ada sesuatu yang mengadakan. Tinggal kita debat aja, sesuatu ini apa. Orang materialis, mereka bilang sebab itu adalah materi. Ibu tinggal pilih aja. Yang satu bilang Tuhannya materi. Sama-sama bertuhan sebetulnya pada akhirnya, ya kan? Mengatakan materi sebagai Tuhan. Kita mengatakan sebab yang mengadakan alam ini yang maha kuasa. Maha berkehendak, maha mengetahui, maha mendengar, maha melihat. Tidak bermula, tidak berakhir. Wajib baginya seluruh sifat kesempurnaan, keindahan, keagungan. Mana yang lebih make sense, Bu? Alam ini diadakan oleh materi yang bisu, yang tuli, yang gak bisa bicara dan gak bisa berbuat apa-apa kecuali sedikit. Atau Tuhan yang kita sebutkan sifat-sifatnya tadi. Mana yang lebih make sense coba? Dengan kedahsyatan alam semesta yang kita saksikan. Yo jelas dong. Sebab yang maha kuasa, maha berkehendak dan maha dikdaya itu lebih masuk akal ketimbang kita bilang alam diadakan oleh materi itu sendiri. Masuk akal. Dan begini saya mau bilang gini Bu, itu orang kalau lari dari kepercayaan tentang Tuhan, dia akan terjatuh dalam kepercayaan lain. Pada akhirnya orang tuh gak bisa lepas dari iman loh pada akhirnya. Lihat nih. Orang bilang Tuhan gak ada, oke? Terus bagaimana Anda menafsirkan kebermulaan alam semesta ini? Bagi dia adalah materi. Materi adalah asas. Ya berarti Anda percaya dengan materi dong. Padahal Anda percaya, ada kepercayaan pada akhirnya. Nah sekarang Anda yakin gak dengan kepercayaan itu? Dia yakin kan? Orang yang mengatakan dia terwujud begitu saja, berarti Anda yakin dengan itu kan? Artinya dia beriman bahwa, jadi orang yang menolak keberadaan Tuhan pun dia beriman bahwa Tuhan tuh gak ada gitu loh. Kan iman itu namanya. Itu faith juga kan? Itu kind of faith juga kan? Itu macam iman juga kan? Ketika orang bilang Tuhan tidak ada, saya mau nanya, Anda yakin betul nggak dengan kepercayaan itu bahwa Tuhan tidak ada dan alam semesta ada dengan dirinya sendiri? Oh dia yakin betul. Dia yakin betul kan? Dan pada akhirnya Anda mempercayai sesuatu kan? Maksud saya orang nggak bisa lepas dari iman gitu loh pada akhirnya. Pilihannya tinggal percaya Tuhan itu, percaya dengan keberadaan Tuhan dan itu adalah iman, atau percaya dengan ketiadaan Tuhan, itu iman-iman juga pada akhirnya. Atau Anda meyakini Tuhannya adalah materi yang lemah, bisu dan tidak bisa ngapa-ngapain itu. Nah, sekarang begini. Ilmuwan yang bilang, oke, there is no God. Gak ada Tuhan. Alam itu, exist from itself gitu loh. Alam itu ada dari dirinya sendiri. Sekarang begini. Ngomong-ngomong kita ini orang beragama. Kalau disuruh melihat penjelasan ilmuwan, selama datanya valid, analisisnya masuk akal, didukung oleh argumen yang meyakinkan, kita bisa iakan penjelasan ilmuwan itu. Oh alam itu bermula dari singularitas, kemudian terjadi sebuah ledakan besar dari kekuatan yang sangat panas gitu kan. Tapi apakah itu menafikan keberadaan Tuhan? Itu deskripsi tentang kebermulaan alam bisa kita terima, teori Big Bang itu. Tapi kita hanya mengatakan apa? Di balik itu. Jadi saya oke dengan penjelasan itu. Penjelasan Anda oke. 100%. 100% anggap itu katakan benar. Tapi kita melangkah lebih jauh. Di balik proses itu ada ultimate cause. Ada first cause. Ada sebab utama yang menjadi sebab dari semuanya. Kita hanya meyakini bahwa
itu, proses yang Anda sebutkan secara saintifik itu, oke, saya amini. Tapi kita melangkah lebih. Dan ini bukan sains yang ngomong, tapi analisis logik artinya. Sains itu hanya menjelaskan fenomena yang terlihat, yang terindra. Nah, logik kita akan meloncat lebih jauh. Di balik itu pasti ada sebab utama yang mengadakan alam semesta. Itulah Tuhan dalam bahasa agama. Bertentangan nggak? Kalau saya seorang saintis dan saya mengamini teori Big Bang, bertentangan dengan kepercayaan saya bahwa Tuhan itu ada yang menjadi sebab utama itu? Nggak sama sekali. Sebagai seorang saintis, saya bisa dan mengamini teori Big Bang. Pada akhirnya, secara filosofis, secara logik, nggak bisa berhenti sampai di situ, karena itu harus ada sebabnya, ya kan? Ibu kalau ngelihat ada sesuatu jam tangan ini beroperasi secara mekanik, ya kan? Tapi ada pembuatnya kan? Nggak mungkin dia itu menyusun dirinya sendiri gitu loh. Ada first cause, ada sebab utama di balik ini, di balik ini, di balik ini, di balik ini. Dan terus menerus begitu. Gak bisa kita itu mengamini ada silsilah sebab akibat yang gak ada akhir. A pada B, B pada C, C pada D, gak ada ujungnya. Gak bisa. Harus ada ujungnya itu. Harus ada ujungnya. Ya itulah yang dalam bahasa agama disebut sebagai Tuhan. Gak bertentangan sama sekali. Sama kayak tadi Pak Untung bilang. Kita pergi ke dokter atau pergi ke Tuhan? Kalau sakit. Secara medis, secara alamiah, kita pergi ke dokter. Sebagai orang beragama nih. Sebagai orang beragama, itu perintah agama loh. Makanya saya nggak setuju tuh. Kalau di kampung saya masih ada. Kalau pergi itu pergi ke dukun. Bayar duit gede, pergi ke dukun. Karena percaya betul tuh. Ini ada jinnya ini. Kadang-kadang dukun. Kadang-kadang yang lucu mah kadang minta pelet. Yang minta pelet itu, Bu. Saya mah heran itu orang percaya sama begituan. Minta pelet. Dukunnya kagak kawin. Dukun yang nggak punya bini. Kadang sekali yang punya bini juga nenek-nenek gitu kan. Terus dimintai pelet supaya dapat perawan katanya. Lah kenapa nggak dukunnya yang nyari perawan? Dia nggak? Itu coba itu logik itu. Bagaimana kalau logika kita gunakan dalam beragama bisa mengoreksi banyak hal dalam fenomena kehidupan kita. Jadi itu saya kira. Jadi agama itu datang menjelaskan kepada kita penyebab utama itu sifatnya seperti apa. Oh, dia itu maha kuasa, maha berkehendak. Dia itu mendengar kita, dia melihat. Itu agama berperan di situ. Akal kita sampai pada kesimpulan, alam itu punya sebab utamanya. Agama datang menjelaskan dan menguatkan apa yang dikukuhkan oleh akal itu. Sains modern menjelaskan, oh penyakit terjadi seperti ini. Ini lahirlah farmasi, memproduksi obat-obatan. Enggak jadi masalah, secara alamiah memang kita harus begitu. Tapi di balik itu kita meyakini sebab utama yang menjadi akar dari segala-galanya. Yaitulah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup ya Pak ya? Ada tanya jawab kan? Tuh, ya udah tulis tanya jawab. Udah cukup lah. Terlalu berat nggak Bu ini omongan saya? Ah, bagus. Bagus. Itu yang saya harapkan. Saya ingin agak serius, tapi nyampe gitu loh. Udah yakin kan sekarang gak usah pindah agama kan? Ngapain? Ngapain pindah agama? Ngapain? Hakul yakin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan Al-Quran Al-Karim. Khalas. Visualnya. Oh, ada pertanyaan. Tafadhol. Terima kasih.